Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga tetap sehat ya dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Oke, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai laporan arus kas pada perusahaan jasa. Di mana sudah 2 minggu ini kita membahas mengenai laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Dan selanjutnya tentunya kita akan belajar bagaimana cara menyusun laporan arus kas pada perusahaan jasa. Oke, kita lanjut ya. Setidaknya kalian sudah punya gambaran ya. Di samping di sebelah sini kalian bisa lihat yang namanya arus kas itu berarti kan dia bisa naik dan bisa turun. Next ya. Tujuan pembelajaran diharapkan setelah mempelajari, menggali informasi ya, kalian akan mampu menganalisis akun-akun dalam penyusunan laporan arus kas dan menyusun laporan arus kas dengan tepat, jujur, mandiri, dan tanggung jawab. Jadi, apa itu laporan arus kas? Kalian bisa lihat gambar di samping. Di sini ada cash flow yang naik, cash flow yang turun. Kalian sering sekali mungkin mendengar kata arus. Yang namanya arus itu berarti kan dia aliran. Aliran itu berarti ada yang masuk dan ada yang keluar. Jadi kalau misalkan dia ada kasnya, berarti aliran kas. Berarti ada kas masuk dan kas keluar ya. Jadi kita simpulkan laporan arus kas itu adalah laporan yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode tertentu. Jadi, pada laporan arus kas ini dia berisi mengenai sebab-sebab perubahan kas di awal dan kas di akhir. Jadi, adanya laporan arus kas ini untuk mengetahui apa penyebab adanya perubahan pada kas perusahaan dalam satu periode tertentu. Dari situ ya, mungkin apa yang menambah, apa yang keluar sehingga menyebabkan si kas itu berubah. Itu adalah laporan arus kas. Nah, apa saja sih komponen laporan arus kas itu? Komponen laporan arus kas itu adalah ada 3 di sini, ada 3 bagian. Yang pertama, aktivitas operasi, berarti dia yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Berarti ini biasanya hubungannya itu dengan laba perusahaan atau pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan. Misal dari adanya penerimaan pendapatan jasa atau pendapatan dividen, terus adanya pelunasan piutang dari pelanggan. Nah, itu termasuk ke dalam aktivitas operasi atau kegiatan operasional perusahaan. Nah, yang kedua itu adalah aktivitas investasi. Di mana aktivitas investasi ini bisa kalian lihat di sini, dia berasal dari aktivitas pembelian dan penjualan aset perusahaan. Kalau yang namanya investasi berarti dia itu hubungannya dengan jangka panjang. Kalau hubungannya dengan jangka panjang, berarti kalau aset perusahaan itu pasti dia berhubungannya dengan aktiva tetap seperti pembelian peralatan, kendaraan, bangunan ya, atau penjualan peralatan, penjualan gedung. Nah, itu masuk ke dalam aktivitas investasi. Nah, yang ketiga itu adalah aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan itu berasal dari aktivitas yang mendukung kegiatan perusahaan. Biasanya kalau yang berhubungan dengan dana itu adanya kewajiban dan modal. Jadi misalkan adanya pinjaman uang ke bank mandiri, atau misalkan adanya hutang obligasi, atau adanya pengambilan private. Nah, itu masuk ke dalam aktivitas pendanaan di sini ya. Oke, next. Nah, metode penyajian laporan arus kas, metodenya itu terbagi ke dalam 2. Yang pertama, ada metode langsung. Apa sih metode langsung itu? Kalian bisa lihat di sini. Metode langsung itu adalah data laporan arus kasnya itu berasal dari jurnal umum
jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal penyesuaian dan kas kecil. Jadi kalau metode langsung itu dia dasarnya data-data pembuatan laporan arus kasnya itu langsung mengambil data dari jurnal. Itu metode langsung. Jadi menyusun laporan arus kasnya melihat langsung dari jurnalnya. Dari jurnal-jurnal yang telah dibuat ya, jurnal umum, penerimaan, pengeluaran, pokoknya yang berhubungan dengan jurnal tentang kas. Nah, kalau metode tidak langsung itu dia membandingkan neraca akhir dengan neraca awal. Jadi kalau membuat laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung itu, dia dasar pembuatannya itu dari neraca saldo awal periode sama neraca saldo akhir yang nanti dibandingkan. Selisihnya itu dia rinci gitu. Nah, itu yang akan masuk nanti dalam penyusunan metode tidak langsung. Termasuk laporan laba rugi tahun berjalan. Next ya, aktivitas arus kas, aktivitas operasional. Tadi ya, yang namanya arus itu kan aliran, berarti ada yang masuk dan ada yang keluar. Nah, sekarang aktivitas operasional, apa saja kas masuknya? Yaitu dia bisa berasal dari penjualan barang atau jasa secara tunai, pelunasan fee utang, penerimaan komisi, pendapatan bunga, dan lain-lain. Untuk kas keluarnya yaitu bisa melalui pembayaran kepada pemasok barang atau jasa, terus pembayaran kepada karyawan, gaji atau upah, terus pembayaran kepada pemerintah seperti membayar pajak, terus kreditor membayar bunga, terus selanjutnya membayar beban lain dan pembelian aktiva lancar seperti pembelian perlengkapan toko, perlengkapan kantor ya, itu masuk ke dalam aktivitas operasional kas keluar. Next ya. Aktivitas investasi. Tadi kan kalau investasi itu berarti kan dia yang berhubungan dengan jangka panjang. Apa saja kas masuknya? Bisa dilihat di sini, untuk kas masuknya, penerimaan kasnya berasal dari penjualan aktiva tetap, penerimaan kas dari penjualan investasi jangka panjang. Jadi kalau ada transaksi penjualan gedung atau penjualan kendaraan ya, itu masuk ke dalam aktivitas investasi. Nah, selanjutnya untuk kas keluarnya yaitu pembelian aktiva tetap, pembelian investasi jangka panjang. Jadi kebalikannya aja sih ya. Kalau pembelian aktiva tetap berarti kan misalkan adanya pembelian peralatan secara tunai. Berarti dia termasuk ke dalam aktivitas investasi kas keluar. Oke, selanjutnya aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan tadi itu kan yang berhubungan dengan dana, berarti bisa dari kewajiban atau modal. Untuk kas masuknya, dia berasal dari penjualan saham, penerbitan hutang jangka panjang, penerimaan pinjaman jangka panjang. Dan dia seperti obligasi, hutang bank, gitu. Itu termasuk ke dalam kas masuknya. Nah, apa sih kas keluarnya? Yaitu bisa berasal dari pembayaran kepada pemegang saham, pembayaran untuk melunasi hutang jangka panjang, penarikan kembali modal, dan pengambilan private. Itu adalah kas masuk dan kas keluar dari aktivitas pendanaan. Jadi, bagaimana laporan arus kas itu ya? Kita lihat ya. Nah, ini adalah contoh soal arus kas. Di sini kita menggunakan contoh soal yang metode langsung ya. Bisa kalian tebak ya. Kenapa ini contohnya menggunakan metode langsung? Apakah cirinya? Yaitu adanya perbandingan neraca antara neraca saldo awal dengan neraca akhir ya. Nah, dari kedua perbandingan neraca ini kita lihat perubahannya. Mana yang berkurang, mana yang bertambah. Jadi nanti di sini sumber dananya kita tuliskan lagi sama penggunaan dananya. Jadi kalau misalkan yang berkurang
berarti dia sumber dananya dari mana nih? Ya, seperti akumulasi penyusutan, hutang gitu ya. Nah, penggunaan dananya untuk apa aja? Dari piutang, perlengkapan, sewa ya. Nah, terus dari mana lagi? Yaitu dari laba ya. Tadi kan selain dari dua neraca perbandingan itu, untuk arus kas metode tidak langsung itu adanya laba berjalan ya, dan ada periode di sini keterangannya. Nah, ini jawabannya. Laporan arus kas. Arus kas dari kegiatan operasional, tentunya masih ingat tadi ya. Ini laba bersihnya. Jadi kalau metode langsung itu dia laba bersihnya langsung dicantumkan di sini. Ditambah dengan kegiatan operasional tadi masih ingat ya. Adanya salah satunya akumulasi penyusutan peralatan, bertambahnya hutang usaha. Kenapa hutang usaha di sini bertambah? Karena adanya pelunasan hutang usaha sama bertambahnya hutang gaji. Jadi di total hasil penambahannya berapa? Dari laba bersih ditambah dengan total penambahan, hasilnya adalah ini ya. Nah, nanti dari sini dia dikurangi dengan kegiatan operasional apa aja tadi, masih ingat tentunya yang kas keluar, yaitu ada piutang usaha, perlengkapan, dan sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka. Tentunya ini disesuaikan dengan neraca perbandingan yang tadi di soal ya. Jadi kalau nanti kalian menemukan soal baru lagi, bisa kemungkinan akun-akunnya juga akan berbeda. Ini dikurangi dan hasilnya adalah arus kas bersih dari kegiatan operasional sebesar 6 juta ya. Arus kas dari aktivitas investasi. Mungkin dilihat dari sini, untuk arus kas aktivitas investasi penambahannya tidak ada ya. Adanya adalah pengurangan, yaitu berupa pembelian peralatan. Kalau misalkan belum yakin, kita cek lagi di sini. Adanya pembelian peralatan sebesar tadi ya berapa? 20 juta. Nah, di sini kenapa bisa tahu adanya pembelian peralatan? Karena di saldo awal itu yang peralatan itu dia kosong, tapi di akhir dia ada peralatan sebesar 20 juta, sehingga otomatis kan di sini peralatan bertambah. Berarti di pertengahan tahun ada transaksi yang namanya pembelian peralatan. Jadi kita masukkan ya. Karena pembelian peralatannya tunai, sehingga pembelian peralatan ini dia mengurangi. Oke, jadi dia mengurangi ya. Nanti 6 juta dikurangi 20 juta. Tentunya hasilnya minus ya, kurang. Ditambah dengan arus kas dari pendanaan. Penambahannya tidak ada karena tidak ada peminjaman bank ya atau obligasi dan yang lainnya. Adanya pengurangan, yaitu penarikan modal private sebesar 2 juta. Berarti dia mengurangi lagi. Jadi minus lagi 2 juta. Jadi berapa penurunan kasnya? 6 juta dikurangi 20 juta dikurangi 2 juta, sehingga menghasilkan minus sebesar 16 juta ya. Betul ya, minus 60 juta berarti kasnya, maksudnya perubahan kas pada periode sekarang ini dia mengalami penurunan sebesar 16 juta. Nah, kita bandingkan betul tidak. Dari saldo kas 1 Desembernya kan 50 juta. Ya, dikurangi dengan aktivitas-aktivitas operasional ya. Terus aktivitas investasi pendanaan sebesar 16 juta, sehingga menghasilkan saldo kas akhir sebesar 34 juta ya. Balance ya, sama ya. Jadi begitu pentingnya membuat laporan arus kas supaya kalian mengetahui sebab-sebab apa saja yang mempengaruhi atau yang berpengaruh terhadap perubahan kas. Nah, perubahan kasnya nanti tergantung dari saldo neraca akhir kalian, apakah itu menambah apa mengurangi. Kebetulan dari contoh soal yang ada di sini dia mengurangi ya, mengalami penurunan karena di sini yang paling besar itu adanya pembelian peralatan ya. Oke, paham sampai sini ya. Selanjutnya kalian bisa mengerjakan latihan yang ada di sini. Ya, selamat belajar, selamat mengerjakan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.